Ada perubahan rencana di WrestleMania 41. Update status Lance Anoa'i. Paket makanan Hulk Hogan yang tidak laku. Shelton Benjamin yang memuji MVP. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas. Ada perubahan rencana di WrestleMania 41. Ada perubahan rencana untuk perebutan WWE Intercontinental Championship di WrestleMania 41. Awalnya Bron Breakker diperkirakan akan melawan Penta, namun jika melihat Raw di Skotlandia kemarin, ada perubahan rencana yang cukup signifikan. Tim kreatif WWE kabarnya sudah berencana membuat Fatal 4-Way untuk Intercontinental Championship yang meliputi Bron Breakker versus Penta versus Finn Balor versus Dominic Mysterio. Bumbu untuk pertandingan ini sudah mulai terlihat saat Breakker berhadapan dengan Balor, tantangan langsung Penta untuk Breakker, Dominic yang berusaha merekrut Penta ke Judgment Day. Mari kita tunggu storyline mereka ke depannya. Komentar kalian. Update status Lance Anoa'i. Lance Anoa'i dilaporkan menjadi kandidat terkuat untuk menjadi member baru The Bloodline pimpinan Solo Sikoa. Dia telah teken kontrak semenjak tahun 2024 dan namanya cukup terkenal setelah kiprahnya di Pro Wrestling Noah dan MLW. Salah satu alasan dirinya tidak kunjung debut adalah cedera parah. Cedera ini didapat hanya beberapa saat setelah dia teken kontrak di WWE. Saat ini namanya direncanakan untuk menjadi bagian dari WWE Evolve. Ada dua berita bertolak belakang soal Lance Anoa'i. Ada sumber yang mengatakan jika Lance sangat mungkin tidak akan bertahan lama di WWE, bahkan sangat mungkin dia akan dilepas sebelum dia debut di main roster, namun sumber lain mengkonfirmasi jika berita tersebut tidak benar dan belum ada kritik untuk Lance sejauh ini. Menarik melihat cara WWE menangani Lance Anoa'i setelah dia pulih dari cedera. Komentar kalian. Paket makanan Hulk Hogan yang tidak laku. Tidak laku. Image Hulk Hogan yang belakangan ini sedang merosot karena dukungan Hogan kepada Donald Trump membawa dampak yang kurang baik untuk penjualan paket Hulk Hogan Real American Suite. Awalnya paket Hogan ini dihargai $9.500 namun tidak laku dijual. Dengan $9.500 pembeli akan mendapatkan pengalaman istimewa untuk WrestleMania 41 mulai dari suite mewah untuk 2 malam WrestleMania 41, dapat paket makan minum lengkap, memorabilia Hulk Hogan eksklusif, meet and greet bersama Hulk Hogan. Karena tidak laku paket tersebut kini diskon menjadi $6.950 dan kabarnya itu pun masih belum laku. Apakah kalian ingin membeli paket makanan Hulk Hogan? Tulis di kolom komentar. Shelton Benjamin yang memuji MVP. Shelton Benjamin belum lama ini muncul di podcast The FY All dan di podcast tersebut Shelton memuji abis MVP sebagai salah satu wrestling best talkers di industri gulat pro saat ini. Shelton mengatakan jika urusan promo, dia akan menyerahkan hal tersebut kepada MVP. Saat Shelton bekerja sama dengan MP di WWE dan AEW, Shelton mengatakan dia nyaris tidak berkata apa-apa karena berbicara bukanlah perannya. Dia akan mengerjakan urusan fisik dan sisanya MP yang akan berbicara omong kosong. Apa yang dikatakan oleh Shelton memang benar adanya. Kemampuan promo MP memang di atas rata-rata, bahkan mungkin sudah setara dengan Paul Heyman. Saat masih di WWE, MP memang sengaja dijadikan manajer untuk pegulat dengan kemampuan promo yang buruk seperti Bobby Lashley dan Omos. Siapa lagi menurut kalian orang dengan kemampuan mix skill di atas rata-rata selain MVP dan Paul Heyman? Tulis di kolom komentar. Kontrak Mariah May yang akan habis di AEW. Mariah May, mantan AEW Women's World Champion, menyusul kontraknya yang akan berakhir pertengahan tahun 2025 ini. Sang Glamour siap jadi tempat perang kontrak antara dua promosi besar menurut Fightful Select. AEW berusaha keras mempertahankannya, sementara WWE juga diprediksi akan menawarkan kontrak jika Mariah May menjadi free agent. May yang sebelumnya bersinar di Stardom, langsung terlibat storyline epik dengan Toni Storm sejak debut November tahun 2023. Ia mulai sebagai protege hingga merebut gelar di All In 2024.
Meski kalah di Revolution Maret lalu, karir meraih Mei di AEW masih menyimpan banyak potensi. Apakah kalian setuju jika meraih Mei bergabung ke WWE dan meninggalkan All Elite Wrestling? Tulis di kolom komentar. Mina Shirakawa yang meninggalkan Stardom. Mina Shirakawa, salah satu bintang terbesar Stardom, dikabarkan akan meninggalkan promosi tersebut akhir Maret tahun 2025 setelah menginformasikan niatnya sejak akhir tahun lalu. Menurut Tokyo Sports, Mina Shirakawa berencana pindah ke Amerika Serikat untuk mengejar karir gulat, dengan ambisi menjadi AEW Women's World Champion dan ingin beradu aksi dengan Asuka dari WWE. Pesona dan skillnya sudah teruji di AEW dan NJPW di Forbidden Door 2024 melawan Toni Storm, serta di Inter is Coming melawan Mariah May. Setelah kalah dari Mercedes Money di Wrestle Dynasty Januari lalu, Mina Shirakawa bertekad akan menjadikan Money sebagai pusat gulat wanita dunia sekarang. Tapi aku yang akan menjadi pusatnya dan akan menggerakkannya. Petualangan baru Mina Shirakawa di Amerika Serikat siap dimulai. Apakah kalian siap melihat pegulat asal Jepang ini tampil full time di AEW? Tulis di kolom komentar. Gail Kim yang dipecat oleh TNA. TNA kembali membuat keputusan kontroversial dengan memecat 8 orang, termasuk Gail Kim, legenda Knockouts yang menjadi simbol divisi perempuan selama 20 tahun. Pemecatan ini diputuskan langsung oleh Presiden baru TNA yakni Carlos Silva tanpa penjelasan jelas, memicu protes dari roster. Kabarnya, beberapa talenta bahkan mengancam akan hengkang menyusul kepergian Gail Kim. Tim kreatif juga dirombak total seperti Ariel Senner sebagai produser eksekutif yang kini dipecat dan digantikan oleh mantan booker Ring of Honor yakni Delirious, sementara Tommy Dreamer mengambil alih hubungan talenta. Perubahan drastis ini terjadi di tengah kemitraan baru TNA dan WWE, ini memicu pertanyaan tentang masa depan perusahaan tersebut. Bagaimana tanggapan kalian tentang Gail Kim yang dipecat? Apakah dia akan berlabuh kembali ke WWE? Tulis di kolom komentar. Saraya yang keluar dari AEW. Saraya secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari All Elite Wrestling melalui podcast terbarunya yakni Rule Breakers with Saraya. Mantan WWE Divas Champion dan AEW Women's World Champions ini menyatakan tidak ada konflik dengan manajemen AEW dan Tony Khan. Namun ia merasa sudah tidak cocok dengan alur cerita yang ada. Ia bercerita, "Aku tidak ingin mengambil jatah talenta lain yang mungkin bisa melakukan sesuatu yang istimewa," ujar Saraya. Ia masih membuka kemungkinan untuk kembali bergulat di masa depan. La mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada All Elite Wrestling, fans, dan rekan-rekan di backstage, terutama para wanita di locker room. Keputusan ini diambil setelah ia mengambil cuti beberapa bulan akhir tahun lalu untuk alasan pribadi, sekaligus memfokuskan diri pada proyek podcast barunya. Apakah dia akan kembali ke WWE? Komentar kalian. Nah itu tadi berita dari pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe. Hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.